Ada mama? Sekali lagi, ada mama? Kebanyakan tidak memberikan selingan makan pada anaknya. Ya, ketika ditanya, oh iya kami beri selingan, tapi setiap hari tidak jawabannya. Jadi kadang seminggu sekali, selingannya malah jajanan. Nah itu yang tidak baik karena jajanan bisa menyebabkan anak merasa kenyang. Anak-anak kan biasanya menyukai jajanan yang manis, makan lagi itu mereka tidak mau makan lagi karena sudah kenyang. Kemudian pada usia 9 sampai 12 bulan, kalau usia 6 sampai 9 bulan itu dia konsumsinya bubur halus. Bubur halus tahu bubur yang kita biasa saring. Kemudian pada usia 9 sampai 12 bulan itu sudah mulai dengan bubur tim. Jadi nasi lembek lah istilahnya, bubur tim ya, tidak diulek lagi. Nah, itu sudah 3 sampai 4 kali sehari dengan tetap memberikan selingan. Jadi selingan itu harus buah. Minimal 1 hari itu anak harus diberi makan buah. Kemudian usia 12 sampai 24 bulan itu 3 sampai 4 kali sehari dengan makanan keluarga. Jadi 12 sampai 24 bulan rekan apa yang kita makan di rumah ya itu yang mereka makan. Artinya makanan keluarga itu seperti itu ya. Jadi itu ibu sudah bebas, tidak perlu masak khusus buat anak ya. Tetap memperhatikan ini juga, selingannya juga dengan ukuran makanannya 1 mangkok ya. Jadi kalau ukuran rumah tangga kita pakai sendok makan cukup, nasinya cukup 1,5 sendok makan cukup. Jangan sampai kita paksa mereka 2 sendok nasi atau 3 sendok nasi, 1 piring full, tidak boleh. Perbanyak di proteinnya. Anak-anak tuh perlu diperbanyak pada proteinnya dengan sayur dan buahnya. Jangan perbanyak nasinya dari kecil memang. Ini merah lambung lah bela karena tidak rakam ta'ala di bawah halal gitu ya. Kemudian untuk konsumsi makanan yang beragam tadi itu, untuk konsumsi karbohidrat kita harapkan supaya jangan selalu makan nasi, boleh menggantinya. Nah kalau umpamanya pagi ini kami kasih dia makan umpamanya kebose, jangan paksakan dia makan nasi lagi setelah dia makan kebose, karena asupan karbohidratnya itu sudah cukup. Sudah cukup, jadi tidak perlu makan nasi lagi. Nah untuk frekuensi makan tadi diharapkan supaya diberikan makan secara teratur. Makanan utamanya tadi itu nasi atau karbohidrat atau yang lain-lain bersama lauk pauk dan sayur itu 3 kali sehari ya. 3 kali sehari dengan makan selingan 2 kali di sela-sela jam makan. Penting sekali untuk mengatur pola makan anak. Usahakan supaya ibu-ibu mengingat jadwal makan anak ya. Umpamanya pagi ini saya kasih makan dia jam 8. Besok jam 8 lagi. Besoknya lagi jam 8 lagi. Kemarin berdasarkan wawancara kami ada ibu yang bangunnya jam 6:30. Ketika ditanya anaknya makan apa pagi ini, lengkap nasi, sayur, ikan. Mamanya bangun setengah jam kemudian anaknya makan, makanannya sudah lengkap. Percaya dan tidak percaya kami jadinya. Ini bohong atau benar. Tapi kita wawancara, jadi mau makan mana? Anak makan apa? Makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Jam berapa makan pagi? Papa kamu kan makannya tidak mana? Udah lengkap. Wah nasinya nggak tadi malam, sayurnya nggak tadi malam atau bagaimana? Jadi nanti kalau saya percaya saya isi iya, kalau saya tidak percaya saya dan tidak. Padahal dia bilang iya gitu. Jadi perhatikan jadwal makannya. Jadi usahakan kalau umpamanya hukum na jam maka siang na jam 10 rumah, remaknya na jam 6. Nah di antara jam-jam itu umpamanya 4 jam sekali dia makan, berarti setiap 2 jam itu dia makan selingan. Boleh kasih dia biskuit, tapi lihat jangan yang kandungan gulanya terlalu tinggi. Jangan minum. Kemudian pola makan anak kebanyakan anak-anaknya makan sambil bermain. Kalau makan sambil bermain, anak lebih fokus main. Jadi
pada usia 0 sampai 2 tahun itu kita membentuk pola kebiasaan anak. Pola kebiasaan anak. Jadi kalau dari 0 sampai 2 tahun kita sudah biasakan dia makan sambil main, maka kita pasti akan kejar dia suap sampai dia umur 5 tahun. Jadi umpamanya kalau anak mulai makan pertama itu kan biasanya sudah mulai di kereta tuh ya. Nah, ciptakan kondisi yang nyaman, dia tetap di tempat, buat dia mengerti pentingnya makan itu apa. Itu dari 0 sampai 2 tahun itu sudah diajarkan. Nah, ini cara anak tertib makan di meja makan. Yang pertama, berikan tempat duduk yang nyaman. Jadi kalau biasanya kita lihat di film-film, biasanya di restoran disiapkan kursi khusus untuk bayi balita, tingginya sesuai. Nah, kalau kita di rumah tidak perlu seperti itu, intinya yang nyaman buat dia supaya dia juga duduk bersama-sama kita makan bersama. Yang kemudian lebih mudah jika si kecil sudah terbiasa makan sendiri. Tapi tidak apa-apa, untuk bisa makan sendiri dia harus melalui proses, dia belum bisa makan sendiri, Pak. Tidak ada orang yang lahir langsung jalan, dia harus merangkak dulu. Tidak ada orang yang lahir langsung bisa suap. Pertama kita latih dia dulu. Kemudian yang ketiga, biarkan dia bermain asik dengan makanannya. Kalau dia bermain dengan makanannya boleh. Boleh. Ibu-ibu jangan terlalu khawatir bahwa nagane itu akan bilang nih, oreha kesana kemari. Contoh kita lihat sekarang tuh nih, kita pilih ya, anaknya makan sampai wah mukanya belepotan, tidak apa-apa. Dia belajar untuk makan dengan seiring waktu, nanti otomatis dia makannya pasti semakin rapi dan tidak belepotan lagi. Kemudian yang berikut, sediakan menu makan favoritnya. Ibu harus bisa mengenali makanan kesukaan anaknya. Jadi kalau yang dia suka pastinya dia makan. Tapi satu yang harus diperhatikan bahwa jangan karena dia suka itu terus yang dia makan. Ubah makanannya, ragam makanannya diubah dengan tetap membuat bagaimana caranya. Ibu-ibu PKK kan biasanya diajar tuh mengolah makanan, membuatnya menjadi semenarik mungkin, seenak mungkin. Kemudian yang terakhir, makan bersama anggota keluarga yang lainnya. Jadi kita tahu anak-anak biasanya lebih senang makan bersama. Maka istilah silawara membuat ori. Jadi usahakan kalau kita makan bersama, jangan pergi ketika kita sudah selesai. Karena kalau kita ini terakhir kalau betul tidak? Kakak karain nama kakak ini berarti terakhir kalau. Jadi makan bersama, tunggu dia sampai tuntas. Semoga tips ini bisa bikin anak-anak tertib untuk makan di meja makan. Kemudian ini 5 cara mengatasi anak susah makan. Kebanyakan kalau ditanya anaknya makannya habis tidak, porsi yang mereka siapkan porsi normal. Kayak tadi usia 12 sampai 24 bulan 1 mangkok. Masalahnya adalah makannya tidak habis. Hampir semua tidak habis. 70% itu sasaran stunting itu mereka mengatakan bahwa anaknya tidak menghabiskan makanan. Jadi itu mungkin karena dia susah makan. Yang pertama, beri cemilan pendamping sehat 2 kali sehari. Jadi kalau umpamanya nagane lu udah enak kan, setidaknya nutrisinya itu tercukupi dari selingan makanan. Kemudian susu sebagai tambahan nutrisi, ini tidak wajib tidak wajib karena susu nanti kadar kolesterolnya. Tapi kalau memang terpaksa, berikan susu. Kemudian buat makanan semenarik mungkin. Jadi kayak yang kita lihat di televisi, ada cetakan-cetakan khusus, nasinya dibentuk seperti kelinci atau beruang, dengan menu sayurnya diatur sedemikian rupa sehingga terlihat menarik. Jadi regulernya mainan enak tahu, tapi itu makanan dan mereka senang. Kemudian variasikan menu makanannya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau dia suka sekalipun kalau hari ini motong, besok motong, lusa motong, maka dia pasti bosan. Kemudian ganti suasana makan. Jadi sekali-sekali boleh makan bersama si lango boho naika sambil dengar musik kah. Iya. Bawa rekreasi di kebun juga boleh. Intinya makan bersama dan usahakan dia tetap tenang untuk duduk dan makan sendiri.
Nah, ini melatih si kecil makan sendiri, membiasakan jam makan teratur. Sudah saya sampaikan tadi. Kemudian berikan makanan bertekstur halus. Jadi karena melatih artinya bahwa masih awal tuh, kasih dia yang teksturnya halus ketika kita baru latih. Karena kalau tidak kan pasti kesedak Niro yang tanah ami maka pernah Terus biasakan makan di meja makan, selalu dampingi saat si kecil makan. Ada yang katanya, jangan memoir, lo konan debu anak nanti gue minta kata ulang di belakang. Sesibuk-sibuknya ibu, prioritaskan anak Oke. Nah, ada masalah lagi bahwa galela nabi dan akhirnya mamanya bosan. Golok dimerah. Jadi yang pertama, berikan contoh cara mengunyah dengan benar. Kedua, berikan makan bertekstur sesuai dengan tahap usianya. Nah, kalau saya ulun tipe nero nasi nomor karena memang kalori. Biasakan makan di meja makan, diingatkan terus harus makan di meja makan. Variasikan rasa dan bentuk makanan, ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Yang dihaham Kemudian pantangan makan untuk balita Beberapa makanan ini 5 contoh saja, masih ada makanan-makanan lain. Saya berikan contoh 5 saja. Yang pertama kulit ayam. Kulit ayamnya paling tapi kolesterolnya paling tinggi. Jadi bukan cuma pada anak, pada orang dewasa juga hindari untuk makan kulit ayam. Ini Nagita Slavina heran ketika Najwa Shihab tidak makan kulit ayam. Karena enak, kenapa Najwa Shihab tidak makan kulit ayam? Jadinya Najwa Shihab begini, Nagita Slavina begini. Kemudian buah-buahan asam. Nah pintar-pintar jangan kenilun dan agar jangan itu merusak sistem pencernaannya dia. Kemudian penguat rasa untuk bayi balita yang baru belajar makan, usahakan untuk jangan langsung kasih makanan dengan penyedap rasa gerak yang mahin bu anak biar buburnya kosong. Garam sekalipun tidak perlu ditambahkan. Kemudian pemanis buatan. Pemanis buatan itu biasa kita temui di jajanan, jajanan. Gula mahal, tidak mungkin minuman semurah itu dia gunakan gula pasir murni. Pasti sakarin, pemanis buatan, dan itu sakarin itu dia sifatnya karsinogen, dia memicu munculnya sel kanker. Kemudian yang terakhir minuman berperisa. Minuman berasa rasa stroberi, rasa kan bukan stroberi ya, ale-ale tuh. Rasa jeruk dan lain sebagainya. Termasuk susu. Berikan susu tanpa rasa, jangan susu rasa coklat dan ko ini. Sebaiknya yang tidak berperisa. Ini akibat anak jajan tidak sehat rata-rata anaknya semuanya sudah pada jajan. Semua sudah jajan, yang kecil-kecil dibelikan, yang sudah mulai bisa ke kios beli sendiri. Ketika ditanya mamanya dengan bangga bilang, gua anaknya pintar, kau naik kios bisa kaya. Yang perlu di ini awasi, awasi, harus ditetok oleh tai. Kalau bisa kita yang pilihkan, umpamanya dari beberapa 10 jenis jajanan itu kita pilihkan, kita lihat mana yang sehat. Oh ini better, ini ale-ale, ini apa dan sebagainya, kita pilih yang sehat, kita tunjukkan, kita berikan. Mereka hanya boleh memilih dari yang kita sudah pilih tadi itu. Jangan bebaskan anak-anak untuk jajan sesuka hatinya karena ini akibat jajan yang tidak sehat itu yang pertama mempengaruhi gangguan gizinya. Karena kalau dia sudah kenyang, dia tidak makan makanan lain, asupan nutrisinya dari jajanan tidak lengkap. Tidak ada mineralnya, tidak ada seratnya. Karena kalau biskuit pasti karbonya saja sama gulanya. Nah gula itu juga karbohidrat juga. Kemudian berikutnya obesitas. Terlalu makan makanan yang manis bisa menyebabkan kegemukan.
Kemudian kerusakan hati, makanan yang mereka makan banyak mengandung pengawet, bahan kimia, sehingga kerja hati menjadi lebih kuat, lebih berat. Karena hati di dalamnya empedu, fungsinya untuk menetralisir racun. Kalau dia bekerja terus-terus, anak akan mengalami kerusakan hati, yang istilahnya disebut sirosis. Kemudian kerusakan ginjal karena bahan pengawet. Kerja ginjal menjadi lebih berat, bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, untuk yang terakhir ini terkait pola asuh. Anak-anak kita usahakan supaya dia tidak sehat saja, tapi dia juga harus bahagia. Pola-pola asuh sekarang nih, saya lihat tadi, sudah mulai kirim di grup-grup, berarti punya Android semua. Jangan hanya baca statusnya orang, baca informasi dari psikolog anak tentang bagaimana parenting, bagaimana mengasuh anak yang baik dan benar itu seperti apa. Kita tinggalkan pola asuh lama yang memerintah, yang marah-marah, pakai volume kandas. Iya. Jadi yang pertama, tunjukkan cinta. Usia 0 sampai 2 tahun, usahakan untuk selalu elus-elus bayinya, sapu kalau kita orang-orang di kota semakin ke sana itu mereka sudah mulai sadar. Jadi ada bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang jarang ada kontak fisik dengan anaknya, itu bapak-bapak di sini. Benar. Buahnya selalu marah bahwa tidak mau saya punya suami itu, dia dengan anaknya itu seperti pola orang Adonara yang kayak bapak tuh, sosok yang ditakuti sekali. Jadi ibu-ibu usahakan untuk selalu meyakinkan anak-anak bahwa kita sayang sekali dengan mereka. Kasih ungkapan dengan pelukan, dengan fisik, sentuhan fisik. Ketika mete tuhu mete hapu harus. Kemudian jangan terlalu banyak aturan. Ini jangan, itu jangan. Biarkan mereka bereksplorasi istilahnya. Jadi kreativitas anak dibatasi. Ketika mau menulis di tembok, kita larang, tidak boleh. Kalau tidak boleh menulis di tembok, sediakan kertas buat dia menulis. Begitu ya? Jangan aku tulis di tembok. Kami bilang dan habis itu sudah Nah, dia punya keterampilan, jangan sampai dia berbakat melukis jadi hilang karena dibatasi tadi itu. Jangan terlalu beri banyak aturan. Kalau memang itu salah, tunjukkan yang benarnya itu harus seperti apa. Ajari anak mengatur emosinya. Usia 1 sampai 4 tahun itu orang istilahnya anak mengalami yang namanya tantrum. Yang ramaunya menehal bisa salah. Itu dia akan mengamuk setengah mati. Hampir semua anak ada pada fase itu. Caranya ketika Natani loh kok Natani sampai puasa. Biarkan dia menangis sampai dia puas. Nanti dia akan sadar ketika yang saya lakukan tadi itu salah. Ajarkan untuk minta maaf kalau memang dia salah. Tidak minta. Saya tidak tahu, tapi saya punya cukup tantrum, cukup aktif, dan saya biarkan saja. Sebentar itu dia sadar, dia datang, mama Nani minta maaf. Tadi harusnya Nani tidak minta ini. Ajarkan untuk bilang maaf, ajarkan untuk bilang tolong, dan ajarkan untuk bilang terima kasih. Mereka tambah mengamuk karena kita berusaha untuk papek merah tambah tani. Mau papek merah tambah enak lebih tua. Jadi mereka kan minta perhatian nih. Ketika dikasih perhatian, dia tambah. Supaya kadang kan itu caranya untuk mendapatkan dia punya keinginan. Ini mama ada kan? Saya harus menangis supaya saya mama kasih. Jadinya begitu tau? Terpola di dalam dia punya pikiran bahwa saya minta ini, saya mama tidak kasih. Saat saya menangis dia kasih. Jadi akhirnya setiap kali dia menginginkan sesuatu dia menangis, dia dikasih. Jadi biarkan.
Tapi kalau dia lompat dari atas atap jangan biarkan. Terus stop, katakan jangan. Ketika nak mau naahe, kita main jangan. Ganti kata jangan, ganti ya. Umpamanya dia pegang pisau, hepe, tidak. Ajarkan bahwa anak pegang pisau itu bahaya, bisa begini, bisa begitu. Jadi berikan informasi, jangan larang. Jangan. Jadi ketika dalam kamera akhirnya rasa salah mana? Tertanam di dalam dia punya pikiran bahwa jangan sampai yang saya buat ini salah, karena terlalu ditekan di rumah. Dia ambil air minum sendiri, jangan netiwai, oke kak. Tuntun dia untuk ambil sendiri kalau memang harus seperti itu. Kemudian tawarkan pilihan. Biarkan anak untuk memilih sendiri. Jadi memilih jajanan, tapi kita siapkan yang jajanan yang mana. Biarkan rani mau pilih. Oh, saya mau pakai yang ini. Jangan karena mamanya modis, anaknya juga harus modis, tapi dia tidak suka. Berikan dia kebebasan dari kecil memang. Demokrasi. Ya, ketahui batasan anak. Ketahui batasan anak ini dalam artian bahwa kemampuan anak itu tidak sama dengan kita orang dewasa. Kadang kalau mereka melakukan kesalahan itu kita harus pahami. Kadang saya merasa bahwa sih kalian mau ya, bohong tua di. Ya, kemampuannya dia belum sampai di situ. Dia tumpahkan air yang memang organ motoriknya belum seimbang sama kayak kita. Jadi, anak usia ini dia belum bisa begini, saya tidak boleh paksa. Apalagi membanding-bandingkan. Nah, mamamu ya, anak ini bisa nih mau salah. Kepercayaan diri anak sudah jatuh. Kedepannya, sekolah tahu nanti mulai minder, anaknya lebih pintar dari go di mamak namari. Jadi akhirnya apa? Dia bisa, tapi karena pikirannya dia, afirmasi negatif yang kita berikan. Jadi ini kok mau ya lebih dawan ini bodoh tuh aja. Tidak boleh gunakan kata bodoh. Kalau Nana masih salah, sampai jangan bilang salah, tapi ini sudah betul, tinggal kita perbaiki lagi. Jangan bereaksi berlebihan. Kalau ibu emosi tahan, tarik nafas dulu, hitung sampai 10 kali baru omong. Kalau tahan memang kita langsung ke mereka ada mahal tepat weto sih di nasi kotak. Apalagi mama capek dari tadi pagi tuh bangun makan kopan taik balik baru lagi anak Kamila nanti mehit derek nanti awe. Nanti gurunya pukul di sekolah kita marah, padahal kita di rumah pukul sendiri anak. Hindari situasi yang memicu kemarahan, Terus dorong komunikasi, ajak omong. Terus sekolah balik dah hawen, sekolah ma aku hena, Jadi komunikasi dan mereka, sentuhan fisik seperti itu buat mereka merasa mereka dibutuhkan, mereka penting buat kita. Ajak komunikasi ya. Yang berikutnya terapkan konsekuensi ya. Jadi harus punya aturan. Konsekuensinya seperti ini. Kalau seandainya kita pulang, dia main kotor, mereka konsekuensinya adalah dia rapikan kembali. Jangan konsekuensinya dipukul. Jadi konsekuensi yang mendidik ya. Ketika Nana baik oke, maka konsekuensinya minta dia ambil kain lap. Sorok permainnya naga gemelap, pun. Basta itu Peninan. Pola didik kita akan mempengaruhi pola didiknya dia ke anaknya. Kenapa kita begitu? Mungkin karena kita punya orang tua dulu kita begitu ya. Jadi kita rubah supaya generasi berikutnya itu tidak begitu lagi. Kemudian beri contoh yang baik. Jadi kalau anaknya tidak boleh maki,
nak makinnya meregor, putar bibir, kasih silila dan segala macam. Padahal mamanya sendiri maki. Bagaimana dia tidak maki? Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang salah di usia 2-4 tahun anak meniru. Usia itu dia meniru. Jadi yang dia buat salah itu, yang melakukan itu koreksi diri. Jangan marahi anak. Oh jangan sampai, oh ini yang saya lakukan, anak saya jadi begini. Jadi mungkin itu saja ya. udah.